Adik-adik semua, kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA Fisika dengan materi pesawat sederhana dalam channel Matius Purba. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berbagi dan saling memberi like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita akan mempelajari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat bantu yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana merupakan dasar dari berbagai mesin yang dirancang oleh manusia yang memanfaatkan keuntungan mekanik. Mari kita amati gambar di bawah ini. Apa kira-kira kesimpulanmu? Beberapa pekerjaan manusia tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan tenaga. Namun untuk memaksimalkan pekerjaan, manusia memerlukan sebuah bantuan, yaitu suatu alat yang memudahkan suatu pekerjaan yang disebut dengan pesawat sederhana. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, kemudian katrol, bidang miring, dan roda-roda. Sekarang kita bahas tuas atau pengungkit. Ada beberapa istilah pada tuas. Yang pertama adalah B yang disebut dengan titik beban. Kemudian C atau T adalah titik tumpu. A adalah titik gaya kuasa. W adalah beban. F adalah kuasa atau besar gaya yang dikerjakan. LB adalah lengan beban, yaitu jarak beban W ke titik tumpu C. Ini dia. Kemudian LK disebut dengan lengan kuasa atau jarak gaya kuasa ke titik tumpu. Ini. Bagaimana persamaan tuas? Inilah tuas tadi. Maka untuk memahaminya, kita perlihatkan dulu gambar tadi. Ini adalah W, kemudian LB, kemudian ini adalah F, serta LK. Dan ini adalah sebagai titik tumpunya. W adalah beban, satuannya Newton. F adalah kuasa, satuan Newton. LB, lengan beban, satuan meter atau sentimeter. LK, lengan kuasa, satuan meter atau sentimeter. Agar terjadi keseimbangan, maka berlaku persamaan W kali LB sama dengan F kali LK. Kemudian keuntungan mekanik atau KM dirumuskan dengan KM adalah W per F atau sama dengan LK per LB. Sebagai contoh penerapan, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambarnya, bebannya, kemudian LB-nya, LK-nya, kemudian yang ditanya di sini adalah agar terjadi keseimbangan berapa kuasa F dan keuntungan mekanik. Maka untuk menjawabnya, kita buat dulu diketahui LK-nya sama dengan 160 cm, LB-nya sama dengan 40 cm, W-nya adalah 800 Newton. Yang ditanya adalah F, yaitu kuasa, dan KM, keuntungan mekanik. Maka jawaban kita gunakan rumus tadi, W kali LB sama dengan
F kali LK. Kita masukkan 800 kali 40 sama dengan F kali 160. 32.000 sama dengan F kali dengan 160. Maka F sama dengan 32.000 dibagi 160, maka diperoleh kuasa F sama dengan 200 Newton. Ini dia. Bagian B, KM. KM rumusnya adalah W per F. Atau boleh juga kita gunakan yang tadi LK per LB. Berarti kalau kita gunakan KM sama dengan W per F, maka hasilnya 800 dibagi 200 sama dengan 4 kali. Berarti dia menguntungkan sebanyak 4 kali. KM4 artinya adalah kuasa hanya dibutuhkan 1/4 dari beban. Berarti F sama dengan 1/4 W atau 1/4 kali 800 sama dengan 200 Newton. Begitu juga misalnya kalau kita gunakan KM tadi, LK per LB, maka kita peroleh 160 dibagi dengan 40, juga KM diperoleh sama dengan 4 kali. Jadi sama. Jadi sekali lagi, KM sama dengan 4 artinya F hanya 1/4 W. Andaikan misalkan KM sama dengan 3, maka F-nya hanya 1/3 dari W. Kalau misalnya KM-nya 8, maka F-nya hanya 1/8 daripada W. Begitu juga selanjutnya. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas, maka ada dikenal dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3. Bagaimana kita cara membedakan dia termasuk golongan 1, termasuk golongan 2, termasuk golongan 3? Untuk golongan 1 kita bisa melihat ini kuasa, titik tumpu, dan beban. Sedangkan contohnya adalah seperti ini. Begitu juga misalnya seperti palu yang sering kita gunakan di rumah. Untuk golongan 2, kita lihat di sini titik tumpu, kemudian beban, dan kuasa. Ini contoh adalah dorongan ini titik tumpunya, kemudian di sini bebannya, kemudian di sini adalah kuasanya yang kita kerjakan untuk mengangkat supaya bisa kita dorong. Sedangkan golongan 3, ini titik tumpu di ujung, ya, kemudian kuasa, kemudian beban di sini, ya. Jadi ini sering kita gunakan juga untuk menjilid buku, maka kita akan memberikan kuasa di sini, ya. Kemudian titik tumpunya adalah di sini, kemudian bebannya di sini. Begitu selanjutnya. Jadi ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sekarang masuk kita bidang miring. Bidang miring adalah suatu benda seperti papan atau kayu yang diletakkan pada suatu ketinggian tertentu yang membentuk sudut tegak lurus terhadap bidang horizontal. Jadi ini juga sama. Ini adalah papan ataupun kayu. Semua ini adalah digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan agar dapat dilakukan kuasa F yang seminimal mungkin. Persamaan bidang miring. F kali S sama dengan W kali H. Dengan keuntungan mekanik, KM sama dengan W per F atau S per H. Inilah S-nya, panjang papan lintasan, kemudian ini adalah ketinggian daripada
truknya, kemudian W-nya ini yang mau didorong, dengan F adalah kuasa. Ini, maka sekali lagi berlaku persamaan, F kali S sama dengan W kali H, keuntungan mekaniknya W per F atau sama dengan S dibagi dengan H. Contoh penerapannya, perhatikan gambar, tentukan gaya atau kuasa yang dibutuhkan untuk mendorong benda, kemudian tentukan berapa keuntungan mekaniknya. Sekarang kita berikan gambar. Ini adalah gambar yang ditunjukkan, berapa gaya kuasa F dan berapa keuntungan mekanik. Maka diketahui W sama dengan 500 Newton, H 0,5 meter, kemudian S sama dengan 2 meter. Ini S-nya, ini H-nya, ini W-nya, ini F yang ditanya, dan berapa juga keuntungan mekanik. Ini. Maka jawaban kita gunakan rumus F kali S sama dengan W kali H. Berarti F kali 2 sama dengan 500 kali 0,5, F kali 2 sama dengan 250, maka F sama dengan 250 bagi 2, hasilnya 125 Newton. Bagian B, keuntungan mekanik. Kita gunakan rumus Km sama dengan W per H. Berarti 500 bagi 125 sama dengan 4 kali, atau kita gunakan Km sama dengan S per H sama dengan 2 bagi 0,5, ini 2 bagi 0,5 sama dengan 4 kali. Jadi hasilnya adalah sama. Jadi sekali lagi, bila Km sama dengan 4, maka F-nya dapat dicari dengan cara yang mudah tadi, hanya 1/4 dari W-nya. Berarti sama dengan 1/4 dari 500, ya. Ini 500-nya tadi, berarti hasilnya sama dengan 125. Ya, 125. Jadi hasilnya adalah sama. Lebih gampang juga dengan menggunakan ini. Oke, ada beberapa penerapan bidang miring. Ini dia tadi, papan tadi, kemudian ada paku, kemudian tangga, kemudian skrup, pahat, kapak, pisau, mata bor, dan lain-lain. Sekarang masuk kita katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Ini adalah katrol tadi, kemudian ini diberikan dengan tali. Sekarang kita bisa mengamati gambar ini. Kalau gambar yang pertama ini tanpa katrol, ya, kalau ini adalah menggunakan katrol. Di gambar pertama ini kita bisa membayangkan betapa sulitnya untuk memenuhi daripada wajan ataupun tempat air. Sedangkan dengan menggunakan pesawat sederhana yaitu katrol, maka ibu ini dapat mengisi semua dengan cepat. Katrol terdiri atas katrol tetap. Ini dia. Kemudian ada katrol bergerak. Kemudian ada yang disebut dengan katrol kombinasi. Sekarang kita bahas katrol tetap. Ini dia katrol tetap. Ini adalah W-nya. Kemudian ini adalah F ataupun kuasa. Kemudian di sini adalah titik bebannya. Ini
kemudian di sini adalah titik kuasanya. Sedangkan jarak O ke A adalah lengan beban, kemudian jarak O ke B adalah lengan kuasa. Kalau kita memperhatikan ini, maka ini adalah sebuah lingkaran, maka jarak OB-nya adalah sama dengan jari-jari, ini juga sama dengan jari-jari. Berarti sama jaraknya, karena ini adalah berada di pusat. Berarti keuntungan mekanik secara umum Km sama dengan W per F atau LK per LB, maka kita peroleh kalau LK-nya sama dengan jari-jari, ini jari-jari, LB-nya juga jari-jari, berarti jari-jari dibagi dengan jari-jari, berarti ini sama dengan 1. Nah, kalau Km sama dengan 1 bagaimana? Berarti F sama dengan 1W atau 1 per 1W, maka diperoleh F sama dengan W. Sebagai contoh misalnya, kalau misalkan W sama dengan 400 Newton, ini beban W 400 Newton, maka F-nya juga sama dengan 400 Newton. Maka dalam hal ini, keuntungan dari katrol tetap adalah mengubah arah gaya angkat menjadi gaya tarik. Sekali lagi, mengubah arah gaya angkat menjadi gaya tarik, sehingga untuk mengerjakan itu lebih mudah. Sekarang katrol bergerak atau katrol bebas. Ini dia katrol bergerak atau katrol bebas. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk lingkarannya, ini adalah titik tumpunya, ini titik tumpu, di sini titik bebannya. Jarak lengan kuasanya adalah ini, itu adalah 2R, sedangkan jarak lengan bebannya adalah R. Ya. Ini LK-nya 2R, LB-nya sama dengan R. Berarti keuntungan mekanik adalah LK per LB. Berarti kalau 2R dibagi dengan R, maka keuntungan mekanik adalah 2. Sehingga jika Km sama dengan 2, berarti kuasa hanya 1/2 atau setengah dari W-nya. Misalkan W-nya adalah 400 Newton, ini, maka F-nya setengah kali 400 sama dengan 200 Newton. Itulah kuasa yang dibutuhkan. Ini adalah contoh beberapa katrol majemuk atau kombinasi. Kalau kita dilihat di sini, ini ada 2 tali. Ini berarti N-nya sama dengan 2, ya. Maka untuk menentukan besar keuntungan mekanik pada katrol majemuk sangat gampang sekali. Km-nya sama dengan N, di mana N itu sama dengan jumlah tali penghubung atau jumlah katrolnya. Kalau kita lihat sini, katrol penghubungnya 1, 2, makanya sih N-nya sama dengan 2. Berarti Km-nya sama dengan 2, berarti F-nya hanya 1/2 dari W. Sedangkan untuk yang kedua ini, bagian B, ini kita lihat talinya penghubung adalah 3, ini 1, 2, 3, atau jumlah katrolnya 1, 2, 3, berarti N sama dengan 3, maka kalau Km sama dengan 3, berarti hanya dibutuhkan kuasa adalah 1/3 dari W. Begitu juga ini. Jumlah tali penghubungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan jumlah katrol 4. 1, 2, 3, 4. Berarti Km sama dengan 4. Berarti besar kuasanya adalah 1/4 dari W. Begitu juga dengan ini.
1, 2, 3, 4, 5 atau jumlah katrolnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N sama dengan 5, maka keuntungan mekanik 5 berarti F-nya sama dengan 1/5 dari W. Jadi kalau misalkan di sini W adalah misalkan sama dengan 1000 Newton, maka F-nya 1/5 kali 1000 sama dengan 200 Newton. Ya. Sekarang adik-adik semua, anak-anakku yang sangat kusayangi dan kucintai. Setelah kita mempelajari ini semua, ada tugas, yaitu yang pertama adalah yang ini semua. Nih. Kemudian yang kedua, dengan melihat gambar ini, dapat ditentukan keuntungan mekaniknya, kemudian gaya kuasa F, begitu juga bisa ditentukan kuasa F-nya apabila untuk menarik ketinggian 3 meter. Kemudian yang ketiga, berapa kuasa F masing-masing gambar di bawah ini. Jadi di sini ada 2 gambar. Kemudian yang keempat adalah tuliskan masing-masing 3 contoh tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 yang pernah kamu gunakan. Kemudian bagian B, 3 contoh penerapan bidang miring di rumahmu. Kemudian 3 contoh penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tugas yang kamu kerjakan, ada 4. Selamat mencoba, saya yakin kamu bisa semuanya, karena kamu juga adalah semua anak-anak pintar, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang berbakti kepada guru, terutama berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih semua anak-anakku, adik-adikku yang sangat kusayangi. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Salam sehat. Tetap semangat di dalam pembelajaran IPA. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Matius Purba.